Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar atau lagu maring wong akeh. Maknane ngucap utawi damel syariat al-ghairallahi ana ta ing liyane apa. Attakhidhu ngalap sapa ingsun waliyan ing waliyan ing wali wong sing ngurusi zat sing ngurusi. A'budu tegese nyembah ingsun du ing ghairallah. Sifate Allah fatiri samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan Fatir damel sing tanpa percontohan itu jenis fatir. Ai mubti ihima tegese kang nyiptakno samawat lan ardh. Wa wa halaute Allah yutimu iku ngekeki rezeki sapa Allah. Manane ya rezeki tegese paring rezeki sapa Allah. Wa la yutamu lan ora den paringi rezeki sapa Allah. Ora dikai dahar sapa Allah. Yurizaku tegese ora den kai dahar sapa Allah. La manane la attakhidhu ghairallahi waliyan. La aku ora bakal ngalap liyane Allah dadi pengira. La attakhidhu ghairallahi waliyan. Kul ngucap sira Muhammad ini satemene ingsun umirtu den perintah ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun iku awalaman aslama iku kawitane wong aslama kang Islam sapa lillahi maring Allah. Tentu Quran awalaman aslama iku min hadi umati saking diitung ikilah umat. Wala takunanna wakilali. Wakilat teksen ucapno to den dawono limaring ingsun to den wahyakno limaring ingsun apa wala takunanna. Lan aja ana temen sira Muhammad lan musyrikina setengah saking wong sing nglakoni syirik, lakoni nyebutokno iki kelawan apa. Kalau ngucap sira Muhammad ini saat temen ingsun aku wedi ingsun in aso itu lamun durakan ingsun robbi ing pengiran ingsun. Duraka tenan iku bi ibadati iki kelan nyembah liyane Allah. Ingsun wedi ada bayomen ing sesane dina azimin kang gedhe. Wa ta'ala ada bayomen azim yaumul kiamati dina kiamat. May yusraf anhu yauma idzin faqat rahim. Man desapane wong yusraf iku den enggokno sapa man to dislametno sapa man bina lil maf'ul. Ayil ada butuh keset den enggokno apa adab andu saking man. Wal fa'ilu te fa'il wa Allah jadi may yasrifu andu. Di man desapane wong yasrif iku nyelametno sapa Allah bu iman andu saking apa adab. Nah dibinakno napa fa'il tak kira iki to may yusrofan man desapane wong yusrof iku den enggokno sapa man mana dislametno sapa man ilbina lil maf'ul terus kira iki to ayil adabu tegese den enggokno apa adab sangka man wal fa'ili lan den mabnekno ning fa'il mamane mabni ma'lum may yasrif anhu yawma idzin faqat rahim dadi man desapane wong yasrif iku nyelametno sapa apa utai fa'il Allah walil fa'il lam den mabni'no ning fa'il maknane mabni maklum ayo Allah wala aitu ta aitu mahdhufun tadi ay mayyasrifu anhu anil adab yaumil kiamat ing dalem dina kiamat faqat rahimah monggo teman-teman wis melasi sapa wae mesti ukuran selamat itu sausé jenengan teng akhirat mboten mlebu neraka teng dunya ora jelas ukurane selamat menapa ane masyhur Salman Al Farisi pas Jadi gak ada fakti Baitul Muqaddas saya menaklukkan apa Syam. Itu ada acara syukuran dari Salman Al Farisi sok nakut bus warga lagi syukuran. Nah saya kira jelas masyhur. Jadi dari Salman Al Farisi sok nak aku semua bus warga nak syukuran kita undang. Ya benar gratis murah. Kalau ada rencana nganten gimana bus warga tak undang ya. Saya ini serau usah. Tahu kan orang-orang ya alamat.
Masyhur makalah Salman Al Farisi. Jadi modalnya mayyusrof anhu yauma idzin faqat rahim. Jadi ukuran selamat itu yauma idzin asani itu padha ra jelas. Meskipun padha ra jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Dia kita itu kadang sesat itu mergo terlalu nggawe ukuran swarga. Sawangane itu untuk buat bagi ibadah tenanan juga gak mlebu. Itu ya bagian dari trike setan menyesatkan. Jadi setan ya mbok bantah. Umpama Allah ora nggih swarga, ora nggih neraka, tetep Allah itu secara zate wis layak napa disembah. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan masyhur, guyonan wong sufi itu masyhur. Kayak guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang. Kayak tadi kita nyembah Allah karena mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Engko nang mbok rewangi ngono jebule gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ora nggih swarga, tetap Allah adalah zat sing layak disembah. Masyhur dengan hadis qudsi, ada orang soleh digosok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala nar. Alam akun ahlan an utoa. Jadi ada orang soleh yang rada geblek kan. Soleh dari geblek rada ngaji kita koi. Kowe kena apa nyembah aku ben berswarga. Kalau nyembah ketenangan kalau di neraka, sawah apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Nangis soleh. Tapi ya keliwat, no? Bloke itu serap ketulungan. Sehingga dengan teori saya ini yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran mulai awal sampai akhir, kualitas fattakuni dengan fattakun nar itu tentu tinggi fattakuni, karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fattakuni terusannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fattakuni, bukan fattakun nar. Karena justru fattakuni itu yang kualitas A, karena kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka pun kita tetap nyembah. Dan disebut fattakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkatnya. Tapi nak ono fatakun nar kowe wedi mergo terus gambarane wong alaiha malaikatun sila jumlah suno wa samane wong sangar-sangar. Itu cara mubalek zaman Sayyidina Ali diusir. Masyhur. Sayyidina Ali ono wong khutbah di masjid. Khutbah cerita serune neraka napa? Wah neraka ngene-ngene wis warani wis Sayyidina. Neraka itu mubalek usane nyifatin neraka. Neraka iki padha karo makhluk. Wong kok di makhluk, wedi kok mbek pangeran. Terus langsung di PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya, ayat fattaku wa fattakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali, misalnya fattakun nar itu kecil sekali, jumlahnya tidak banyak, tetap banyak fattaku wa fattaku wa. Makanya kita misalnya bilang, kita 1 tambah 1 berapa? Kita pasti jawab 2. Itu entah dikasih hadiah tanda, tetap kita akan jawab 2. Karena itu objektivitas, satu kebenaran hakiki bahwa 1 tambah 1 itu. Tapi kenapa untuk 1 tambah 1 kamu katakan 2 tanpa syarat dapat hadiah? Untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu kamu minta hadiah. Itu goblok model apa lagi? Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya itu tidak setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak susah. Justru yang tidak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional. Kayak pulau mulang sampean kudu ikhlas karena nak boleh ganjaran Allah itu zat sing abadi. Sementara senang meneng aku gak abadi. Lah tau bocah jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbak aku jelas ra abadi. Beda pilihan presiden itu sebenarnya. Iman-iman rai ini guys. Seramu tuh. Terus saya misalnya ngaji demi sampean itu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke daerah muslim. Swarga kan gitu. Arab-arab salam tempelmu itu melarat di bangku.
Coba itu kan nggak ada yang prospek, nggak ada yang jelas. Tapi nanti krono Allah dan sing abadi, yang kaya raya, yang rahmatnya tidak lu susah ya apa sih? Demi zat yang lebih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional, justru yang nggak ikhlas itu yang geblek. Mana kalau poetis, kalau sosial semau gue, semua pengeran. Kalau apa kalau tatanan sosial goblok? Bukan karena kita sombong, orang yang nggak ikhlas itu yang lebih sombong, pengeran daripada noliane pengeran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya dihisab sendirian, mali wanas. Lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down, artinya karena Allah memerintahkan umat Nabi saat ini jelas. Terus akhirnya sakit. Tapi tetap pilihnya Allah sih. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyafati wong ra jelas-jelas itu. Tapi jangan dibalik, wong ra jelas jadi bertim. Oh itu goblok. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan geblek banget. Neraka itu enggak apa-apa, neraka itu tetap masuk. Jajal harus gemuk rokok, itu rapi ini. Ya jajal kok terus. Asal kowe para pangeran itu kok gak piye. Masyhur. Rokok itu biasa wae, artinya biasa kan para pangeran masyhur ada orang dulu masuk neraka malah wiridan ya Hanan ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah kok non rokok? Dia santai wiridan ya Hanan ya. Sama Allah dimasukkan suarga, kon wiridan ning suarga. Ketika ditanya malaikat, lho kene neraka cek eling pangeran, cek muji-muji pangeran. Memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat Man. Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, piye jare kau laku? Dia tetap muji jenengan. Gua abdi hakon, dia kau laku tenang. Kon wiridan ning suarga. Terus wiridan ning suarga. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah, itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya, sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak neraka. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti takdir apa? Disucikan. Sehingga ini beda, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering, ya sudah dulu tempat intensitas saya lebih sering sekarang. Maknani Quran itu panjang paling enak itu dikai satu hakoek yang mendasar. Jadi Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lafaz-lafaz per Quran itu harus kamu jiwai per lafaz, bukan per kalimat atau apalagi per kalam, tapi per kata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya agak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang syarah yang badan. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid doang. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Subki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli di bidang itu. Ada orang 10 yang ngarang. Itu koalisi, no? Koalisi. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir kita. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua dunia Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua ardua semua ardua.
Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi. Iman pas-pasan aja tidak kok neng Jerman ya. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai. Karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daroat, ya supaya potensi buruk pun kita hindari dan tidak usah nunggu terjadi buruk, tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Itu perdebatannya hatta itu hoyah atau illah. Kalau hoya berarti begini, kalau hoya itu batas akhir ya atau target akhir. Berarti begini cara terjemah. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Piye awal itu dianggap awal dia yasma'a kalam Allah. Itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya kayak Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraat, terus ada ya termasuk ada Yusuf Qaradawi, banyak lah. Di situ ada sekitar 12 atau berapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau nerjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalam Allah, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi gua ma'aman. Nah, tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalam Allah. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalam Allah. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya loh, jangan orangnya. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya muslim, copetnya ya muslim, koruptornya ya muslim, penjahatnya ya muslim. Yang miskin juga muslim kalau orangnya loh. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo, asal jangan orangnya. Ya coba nuruti orangnya, kadang kiai itu masuk proposal. Karena per kepala dihitung terus, ya dihitung lah kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya, kalau orangnya ya kasus ya. Ya banyak yang ngaji dari istri ya banyak. Kalau nilai mobil itu rapan pantas, tapi alasannya juga ngaji kan pantas. Dia kok ngaji apa modus misalnya? Ya udah, orangnya lagi. Saya ulang lagi. Nah saya itu tertarik sama pikiran ini. Saya berkali-kali istighfar sama Allah. Menurut saya kita harus berani. Piye-piye Allah wis jadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fa yadmaghu fa idza huwa jahil. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya, konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan gak kelasnya lah kira-kira, nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu gak kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan itu. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Allah Pastolani, Irsadus Sari.
Beliau menganalisis gini. Mungkin Anda nggak pernah terpikirkan, jenderal bakat ulama. Wong arah bakat ulama mesti rata terlintas. Irsyadus Sari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti, yang arah Syiabuddin Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama di era itu memang terbanyak. Ulama di era Imam Suyuti itu banyak. Ada yang nggak Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas kuat fakihnya. Ada Imam Syaroni, PD sekali bahwa dia wali ahwal. Yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Aku wajib tawaduk musra iso. Singkat cerita Qastolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syiabuddin Al-Qastolani yang ngamati gini, dan kita harus dengar teori. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah anggap ora level plus. Gobloknya itu pada titik yang nggak pantas di manusia, sehingga itu tidak masuk ring khilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil, tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena nggak pernah didu gitu. Kenapa nggak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan nggak imbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya rektor Al Azhar terus dibanding kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa ada rival? Karena tadi akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibin wujud. Lah ini ndak alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asiru sayan. Ini kan berarti jadi pepatah. Al adamu yakhluqu maujudan. Ono barang ora ono. Iso nyiptakno barang sing ono. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras terus iya koyo terus kan ini lucu kan wong waras kok debat juga. Kira tahu mikir terus. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan, misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab la yaquluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi, kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Meksiko, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Batil. Karena naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahir. Yaitu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti perwatan cara akal. Sebut saja musabbib. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham. Makanya santri khusyuk memang pro. Cara Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahadik, wong alim sing fasik, ambek jahilun mutanasik, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu memang mulai dulu masalah. Jadi syair fasadun kabirun alimun mutahati itu tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Akhirnya dindel wong itikaf wae. Dindel nak fatwa hukum melenceng. Mau wae karena tak melenceng. Sambung ke orang. Nah,
Saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu Islam. Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal dulu. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibil wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal itu dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran apa? Nah yang wajibil wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibil wujud. Dong ya? Ya dong, alhamdulillah. Ya orang cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul fikih, saya ngajar di studi kiri dan menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu gak nyebut Allah. Disebut logika mantek, karena itu yang semua orang punya, yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra. Nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabir tapi wa rabbaka fakabir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Alladzi khalaqakum. Nah, tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum, sing khalaqas samawati, aslul maujudat. Dong ya. Nah, gue kan nggak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi seperti ini khatam barokah. Mulai nganti isin, mulai balik. Kalau nanggar akhir sana, visualnya berbagai pondok besar di Indonesia. Visualnya, tapi nopo kok ini syukuran baca khatam maka. Apa tanya gue sowan adu-adu. Orang tanya gue lo termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam-khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya nah iso paham ya khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu. Jubair bin Mut'im bin Adi juga banyak lah. Coba saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Gak ada orang kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyah itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Orang Arab yang bahasa Arabnya lucu. Bahasa Arabnya aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa Pak, makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan diterbir bakat. Gak bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan situ. Kalau sing gak bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat Torat mari wong cepet mati. Jadi nasibnya Quran di depan orang-orang ndak alim itu sudah kayak jima. Orang mati swacapno. Lah ya mati tenan. Ya kok ya ora mikir, dia itu qatil ndak dalam sengaja enggak. Iya, kalau bisa saja itu dalam status oke dia qatil. Pembunuh. Wah, itu kan iya, warisnya masuk. Kayak contoh warisan juga. Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badr, masyhur itu riwayat ini. Bernegosiasi tentang Asra Badr. Nginep ya. Karena Mekah Madinah memang pas nginep itu adalah Nabi baca surat Waktu wa kitabim mastur sampai terus amfuliku min ghairi syai'in amhumul khalikun amfalakus samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab.
Amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa alam raya ini Tuhannya enggak Allah enggak apa-apa, tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Dan mana ayo coba goblok bareng darahnya alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun, ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardo, atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yukinun, kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar di situ dia langsung Nabi masih imam itu marah, ya Muhammad matarok tali aklina saya. Akalku bentar ya Muhammad. Karena Quran itu fair artinya kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entah akal. Terus Islam lewat Islam aja. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu tidak terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu tidak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap perlu nafsin. Kalau orang kawin suami ayat ini. Aku cilik nganti tua, yo mau tolong ayat. Angger wong mati kulo nafsin, wong kawin wamin ayat ini. Kapan ada cerita? Wong kaji yo walillahi ala nasi jibril. Wes ngono. Enggak ada kemajuan. Wong sangune bodoh tadi Pak perlu mikir. Nah sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Allah itu fair. Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Tunjukkan prestasinya apa? Apa ikut bikin langit dan bumi? Atau misalnya orang gawe urun kata Allah. Am lahum syirkun. Terus urun semen sitok enggak usah gawe urun. Yang tek latine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi kok cucu mengerani bumi wong dhisik bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak tuh aku dia kok mengerani. Oh itu kayak apa vernya Quran? Tapi lagi-lagi ayat kayak ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat ini? Hafid ya gue sih mantok. Yang gak hafid gak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih di kitab min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya asaratum min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Adi, sudah Muhammad matarok tali akli kenasya. Sudah akalku sentek. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubaleknya ya foto klise apa? Copy paste foto klise. Iku wis dadak rezeki itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilis wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum satu zaman dira apalah sanggeng. Cara aku kiai ini malah dalil atau laku marotan. Kurang ajar. Ya sing yo kawin itu potensine loro. Nara terus yo. Mulai cara aku kiai ini ben jelas oh. Di Bang Amen dilemno baca Allah ben aku mawat datang. Orang anti suwe udah pegatan. Sawan ya sunisan diomongno. Ya Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'insakum bima'ruf atau tasrikum bisa. Dong potensinya kawin loro. Nak terus ya terus sing apik. Algasan yang pegatan sing apik. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu gitu. Aku lah belak-belak ya di sawan itu yang badai kawin itu tak kandani ini ngono. Terus piye nak kawin gitu dengan terus koyo mawat aku mau. Yo ora kawin ku nak ora pegatan yo terus biasa. Lah engko nak nanti 10 tahun ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajah ala benakum.
Lah anak ternyata kok pegatan ya berarti ke mlebayat falat tadaruha kal muallaq. Di bang ra jelas harus jelas di akhir yo ayo falat tadaruha kal muallaq. Versi. Repot. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu. Dia tidak punya background. Kalau punya background itu perlafaz itu punya kualitas A. Misalnya tadi ya saya kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus kira usah miris susah. Biasa lah. Usah miris biasa. Nah itu hadis sahih orang hadis abalan itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya. Lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina laka min ya'jud wa ma'jud. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi ya'jud ma'jud makhluk yang jumlahnya miliaran itu enggak. Gitu. Sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud. Kan nggak mungkin kita dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin bandingannya jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Dulu saya baca hadis itu nangis. Cek apinya pangeran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Loh, harusnya ada masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Oh ngerasa kuncinya kok ngebut ya. Loh kira tahu rasanya para pangeran. Lu malah tak latih kita di malam. Wong ora ono kuncine kok aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus kok kunci manual cek password pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk, kunci password pokoknya tetap terserah. Kunci cek GSS pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah. Sementara kita tidak pernah tahu, Miftahul Nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Aku berpikir konti gitu. Tapi cari kacaku. Oh, orang pintu deh. Langsung transparan. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang. Kalau tak kunci, langsung jurang. Nah, saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 aja 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini. Neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu hal min mazid. Karena asumsinya wong ditetel ae. Lane mlebu neraka lara tenan. Wong kecet-kecet ya ra iso. Padahal nak wong lara kecet-kecet ora untuk puas. Iki wis lara. Kecet-kecet ya ra iso. Nah disebut wa idza ulqu minha maka namdaikum ta'unalika muqarranina ta'unalika. Mergo makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit karena ini tidak habitat manusia, tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi dari neraka gak apa-apa masuk neraka ental-entalan aja. Nah surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fixed
Kok anggere sing wis masuk standar wis cukup muni cebok. Lah iku masalah. Mergo standar teh. Dadi sawe wae iki mlebu terus jare swarga pun Gusti. Mergo asumsinya itu lek ora dosa. Ya malah ada masalah. Sementara neraka Oke. muni terus hawa takul halmim. Tapi kamu tenang saja, tak kei resep. Neraka ketika amen muni halmim masih, ternyata Allah itu tidak terima, karena Allah tetap rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi. Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula qit. Serasa pemana itu masuk hadis mutasyabih. Akhirnya Allah gak terima, neraka dipencet. Muni kurang, wes. Enggak, ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qul li jahannam halim talati wa taqul ternyata sama Allah itu disenai. Kurang. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Ya cara tadi. Wong swarga itu dibudono kuncinya. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu sujud. Sama dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuh Ibar begitu. Ada 4 hal yang dadekno Nabi Adam itu nangis. Saya ndak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku ning swarga itu diusir ke swarga. Umat Muhammad maksiat ning jabane swarga. Nak tobat tetep mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku 40 tahun muter-muter ning Arafah. Kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata lho ki agak tau mikir, kok nara ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota tua, saiki jare kota wali. Iku ya wis cukup. Tobaté nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah Mbah wedok. Ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Dengan sinten sinten aku ada jenengan sinten kula Hawa dan Arafah ta'arufah kok Adam mbek Hawa kenalan meneh ya ning tugu cinta iku cari wong-wong tapi ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan itu terus di alamat apa ki Pak Doro tugu cinta ora sing bojone elek ada kadung ditulis nang selawase kalau nanti bocah ada contoh listrik gua ganti orang gantinya umat Nabi maksiat nih di daerah Nabi Adam itu kok ganti kita sama syarat harus tengah terus ini kisah cerita ketiga aku celakon ini dewe Nabi Adam. Aku itu disini selabenan apa-apa gara-gara maksiat itu juga dibagian umat Muhammad akhir maksiat itu atau bentuk kabenan terus jadi aku saya iso kabenan jadi Nabi Adam diantara iri itu ya kotor umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke Quran, orang itu tahu kualitasnya Quran itu setelah seperti itu sehingga kita misalnya mau kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kok ndak khaira ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita enggak. Kata Nabi begitu bangganya. Enggak ada nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya enggak kata Nabi. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasoli kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Udah coba misalnya kita jadi bumi, ini komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa nyesalnya bumi.
Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok tidak kira umat itu kayak apa? Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku lha terus goblok mau karena paham tuh? Paham. Alhamdulillah. Jadi ya, lah oke mau kuntum khairu umatin kok usah dimulai sekian fadhil itu umati Rasulillah. Atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khairu umat. Coba misalnya kita di bumi. Terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa, tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais, kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair. Artinya ono sesuatu yang digoni sujud terus, ono yang belas gak digoni sujud. Jadi kemana ono bumi yang digoni ngising tok, wae sholat melayu, ngaleh. Wah itu kan dia tersinggung. Bandingkan umatnya Nabi. Senengnya kayak apa bumi-bumi ning era umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning pojok Papua iki ana masjid. Engko lunga ning perjalanan pome digo salat. Apa saja dipakai salat. Makanya Nabi begitu bangga, wajilat lanal ardu kulluha masjid. Mulane ke Jawa salat bento-bento fanatik salat nang masjid itu masjid. Dia salat nang masjid pas jamaah tok, fanatik teman-teman. Sakit bumi liane itu rata-rata jadi wali kok. Alasan bumi paling afdal itu masjid ngaji murah kata umat Nabi itu wajib ilal ardu kulluha. Lah balik wong saleh ra ngaji iku masalah bener. Wanda ning modele ora pantes wong kono luwih kusuk timbang aku. Saya ngandani iki. Tapi kudu ditobat no ben roh hasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi. Lho kalau bayangno bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Dan saiki kowe iso mikir wong kowe digawe lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah atau hidup lagi ya mudah sekali materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Dukhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihim sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihi mengatasi wong dolim itu apa sama wal. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi. Dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah. Karena bumi ya duwe Rasulullah. Coba kamu bisa mikir itu alasannya apa tuh? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Ikhtiya tau'an au karha qalata ataina tau'an. Ketika bumi ditanya, kowe saiki langit bumi tak gawe. Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tau'an maksudnya secara apa? Sukarela au karha. Dari langit bumi ya. Bantah jenengan sekarang rai iso sampai ataina tau'in. Nurut. Nah kalau bumi status Athena Toyin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, pulau tunggu maksiat terus. Kali-kali pulau di khosfu mawon, saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, hanya ada likuifaksi, ada khosfu, karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini di pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa terus? Dulu lalu bumi sering nangis, kok susah kita. Masalahnya saya itu wakil waras itu repot. Ya tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama iya gak diperkenalkan, gak sepopuler wamin ayat ini. Kalau nafsing dari kotul, karena itu sing rezeki ini. Kalau semare ini tobat ya. Jadi nas tergiur sebenarnya. Saya kalau nunggu serai sore gus. Karena apa ya gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngelupnya sama ya qaumi innakum apa ya rabbi innakum taqutu hadzal Quran. Jadi Quran nanti keluarnya yang pangeran Gusti saya nasib saya sudah ditinggalkan.
Wa idza qara'ta ayata kadza bi ainiha wa qara'ta ayata fa anta tahjuru ayatin ukhra. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat. Saya itu baca tarikh Islamnya orang kafir. Itu enggak ada yang ayat populer di Mubalagh Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer gak di Mubalagh. Amkulikum min ghairi syai'in amhumul khaliqun populer gak? Jelas kan? Tapi ayat-ayat sing ya saudara kan jadi semari dosa tok. Kritik Mubalagh itu dosa ya. Tapi nek dikritik tambah dosa. Lah ono sing elingno. Nara aku sopo semuanya. Nah ini kan kontrol ya, kan nggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut sohibul fadilah. Itu kan gelar yang nggak mudah. Boyo imbang sampai gelar. Coba wabil khusus. Pinggirnya bukan alim alam balik wabil khusus. Kadang MC-nya kayak wabil khusus. Khusus nabi. Khawasul nabi, wali khawas, nabi khawasul. Kami di Indonesia cukup Mubalagh. Cukup di sepuro begini. Utawa yang saya ngomong ngono itu ya orang definisi, jadi orang masalah. Sajane masalah, cara ahli ilmi. Cukup di sepuro pengiran, sepuro awamin, insyaallah. Ya jelas itu, kalau suwon gitu, jadi nak kapan ngalim ya makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pangeran kula nu ora wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilaku. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu sampai tak tulis tak tanggali. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabian akhar. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wasahbihi ajma'in. Dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu, sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabat. Ayang kana dalikas sahabat, wanu krimu Abu Bakar, wanu krimu Umar, wanu krimu Utsman, wanu krimu Ali, wanu krimu jami'ah sahabi Rasulullah ajma'in. Men ghairi tafriqin benar. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan doyikon. Kenapa disebut makanan doyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga, kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi keluar akhirnya. Neraka didesain sempit, penghuni nih. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainnya rokok, roh desainnya terus mau ayat makanan kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempat yang lah nak tersiksa di tempat atur iso pelayon. Jadi malaikat berdaki kue juga. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Ini enggak. Lah yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan doyikon. Jadi sana bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan wis ra iso. Rida'au nalika subur. Artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita spesialnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik jusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren enggak? Oh, keren. Layan untuk gelar apa? Khair. Kuntum khair. Kabeh umat itu apik nak ditugoni Nabi. Umat Nabi tugoni mudin wis apik. Ditugoni mubalek wis iso.
Ape. Orang kodam. Umat di sini udah dani butuh nabi, mati nabi mungkin kiai, dan sertifikat corak. Ulama itu gelar kalau ulama warasatul Iya. contoh duit barang aja, wah. Ayo wes iso nujono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulia. Mulia. Saya berfadilah itu. Fadilah wal karomah wal masalah. Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kalau sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum tak kritik. Kalau terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah. Wa dalikal fawz. Faqat rahimah monggo teman melasi sapa apa ing man taala ai arada sing ngersano sapa wallahu mariman al khairu ing kabeh. Wa dalikal mongkon-mongkon tenan iku al fawz. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe keceluk bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sausé nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham, jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus. Sampai nek ning swarga mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Aina jatuh ke selamat al-ghairat kang. Wa yam saskalamun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa iyam sas lamun ngenekno kae sira sapa apa hiburan lan siji masalah bala iki dise bala kamarudin go dene loro wa fakir dan fakir fala kasifa mongko ora ono sing iso buka ilmu mujud erofiat sing ilangno iku mujud lagu mare aduri sapa ilahu kecuali apa kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung apa soal dilaten kudu yakin wa iyam sas kalamun gepokno sapa kae sira bi khairin kelawan barang apik utawa kaapian kasih khaten kau jenis sehat wal ginan lan suke matanya ginan jadi nak bonia ini sempahel nak ginan apa master kasih khaten kau jenis sehat wal ginan lan suke atau kemaharjat bahwa mengote awala kulisin ngatas saben-saben perkara kodir dan sing kuwasa wa min huwa minasy masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira bi kelawan ikilah wau jubret napa khairin gitu terakhir khairin wala jirulan tapi sampe mawon iki jubret napa khairin wala jirulan ora iso nolak ora kuwasa ala rodhi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa liyane wa ta wa al khairi ku dat sing iso memaksakan kehendake ail qadiru tegese dat sing kuwasa alladzi kang layak jisuhuse tolayuk jizuseun kang ora ngapos karo ngopo peseun apa perkara. Terus Allah menawi musta'lian khalidat sing ngungguli. Fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah. Misale kok hero ngaten nggih, kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih besok-besok, cara oleh milih sapi kabeh takdir kula nggih iman. Kersane Allah kabeh kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milih cara kalau oleh milah ini kalau lu ras misalnya cacili SD misalnya ngapal Quran terus untuk lagi sinau atau lagi sinau tas cara kalau oleh milah karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih kualitasnya misalnya begini Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat sehingga dia berpikir al-insanu yakhluqu af'ala nafsi manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini. Nyatanya apa omong ya omong, apa menang ya menang. Aku bisa ngadeg ya ngadeg ben nunggu itu. Ya sudah, gitu. Sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani qudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya, Qadariyah. Ahli sunnah nek nyontokno ya pekok pisan padha. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kowe ora kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ora wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini sebagai perdebatan kusir. Perdebatan sing sitok gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kowe ape bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal ta banting HP.
Ya nyata dua ngono kan kaya manusia ya gawe Kenapa sendiri? perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ahli sunnah nyontokno sing wong ra iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton kowe jek ben turu, nang turu langsung. Ngene mutaji ahli sunnah bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak dekar. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cangkem elek. Lah iya nak wong iso nonton karepe dhewe wong turu dekar to. Mboten. Lah kok tangi karepe sapa? Yo karemu dhewe ora dekar. Oh, kakak ISIS. Makanya sampai ada cerita sing jorok rodok pornografi. Masyhur. Ana wong ahli sunnah dia anak dirapekno Imam Zamaksyari. Masyhur Zamaksyari itu wong alim alama penulis tafsir tapi madzhabe nopo? Mu'tazilah. Cerita botenan borong rodok jorok. Singkat cerita berarti keloni, pokoknya berarti keloni. Enak Mas, enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari iso nentokno karepe dhewe. Makanya ada gila di akhir hayatnya Zamaksyari itu menjadi ahli sunnah. Baru kayak iso baleni. Tapi di tahun buat tenan kok. Tapi di kitab-kitab pakai. Jadi wong iku sing iso bali sulam iku wong ayu ora mubale. Zamaksyari iki mletene iki iso dadi ahli sunnah baru kayak wong ayu. Jadi paham. Jadi dia berjima, harus bermetuman ini, harus minta tenaganya. Enak Mas? Enak. Ben balen, yo, jenenge enak aku ben balen. Ayo Mas saya enak. Wah, ora iso. Jare manusia iso nentokno. Jare mampu menciptakan karepe dhewe. Wah, nek iki ora iso. Ayo, ahli sunnah. Ya oke, ahli sunnah. Artinya gini gitu, kalau kita dengan contoh-contoh tadi maka kelihatan benar wahwal qahiru bahwa kita benar-benar makhur, benar-benar dipaksa. Kalau gue kuatir kan ngirampin bodoh. Tapi apa yang terjadi? Aku jangan aku pengen loh di muridku, mesti ya pilih-pilih. Tapi apa yang terjadi? Karena kita makhur, apa? Makhur, sini kita pilih mau apa? Mau apa coba? Kita tidak bisa milih. Kabeh kok nggak kepen di bojo wahyu neriman. Tapi apa yang terjadi? Tapi kok di bojo ben bojo ganteng, duwe rezeki tetap. Pokoknya wong waras. Tapi apa yang karena kita semua makhur. Paling beri pecah. Nah itu ketok kualitasnya wal qahiru. Khawatir saya gini Gus, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia ada dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi, kita diajari tauhid dulu. Makanya masyhur, kunna utinal ilma qoblal Quran. Ibnu Umar itu menangis hafid-hafid kecil. Jangan kira tabiin itu sahabat itu menangis apa masif ya orang-orang menghafalkan Quran apa? Secara masif. Ya masif, era sahabat itu masif. Tapi tentu yang hafalnya jangan kira tabi. Tapi sahabat menangis. Terus Ibnu Umar semat buku. Ojo ngono, wari fikih. Kalau saya wari mabadi fikih. Kunna utinal ilma qoblal Quran. Kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sedurunge. Ojo kok ulang Quran seringnya. Tentu kalau baca nggak apa-apa, ngapalkan maksudnya. Kalau baca nggak, resikonya tadi loh. Misalnya anak, misalnya cakili orang ngapal Quran, tapi tentu baca ya tetap baca nggak apa-apa, baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud ditambah mukhalafah. Terus suatu saat dia hafal Quran, dan di antara di Quran misalnya ada ayat ya duwoi pokok, dia tetap tertanam, masih orang tangannya Allah, tetap dia yakin mukhalafatul. Kenapa Nyon Sewu di Wahabi itu banyak yang mujassimah? Karena gerakan Nyon Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh hafalkan Quran. Jarang mereka diajari aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat 2 faqaidin, iya jadinya banyak yang mujassimah. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis. Kenapa itu terjadi? Maksud paham ya? Ini bukan urut. Ya tapi dibanding apa lo komek ya, tapi ini kan cerita.
Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi, misalnya Nabi pernah fatal wahyu, pernah terhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 3 bulan. Sehingga Nabi tersiksa. Ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir, termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Inna baru qad qala. Muhammad saya tentang pangeran, bisa sidik-sidik untuk wahyu, saya kira untuk akhirnya wahyu wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di Studi, mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu, tapi pernah fatroh sekian hari, terus dikritik musuhnya, pas dikritik turunlah mawaddah rabbuka. Coba misalnya terus ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu, terus hanya ada terjemah Muhammad, Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak mengenang kamu. Terus takut bapak, memangnya pernah Pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan apalan sebuah lomba. Dan menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, itu tetap utinal ilmu apa? Qoblal. Ilmu ini harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop-none kangen. Siapa? Misalnya la ilaha illallah. Ada orang dilatih la ilaha illallah wiridan jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya. Mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan fa'lam. Kamu harus tahu di ilmu ini. Nah terus di ilmu ini tenang. Iya alam kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab yang super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Itu jenenge Allah. Karena penyebab maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud, Allah dewi kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus pas mau fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas timbang ra ngono blas. Paham ya? Terus ngerti-ngerti fa'lam annahu ya akhirnya betul gede ron kopi. Ya ngono. Maksudnya ning atine biasa wae tapi segede tapi ning atine enggak seluas kita yang waras, maksudnya yang masih yang memahami secara detail. Lho syukur-syukur mereka yo genderane gede, atine gede. Ya gue aja terus ngenyek ra mesti ya muga-muga ngono. Karena piye-piye syarat ilahi itu faklah. Ngerti itu ya pokoknya kualitasnya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau Gus, kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Wujud super ini kita sebut wajibil. Nah itu termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil terus lah ayatin satrusnya. Tapi kalau misalnya nggak diajari itu, kemudian dia hafal fa'lam annahu, kan ya mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain. Lalu kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Gak apa-apa menurut saya. Yang pakai bendera juga gak apa-apa. Dia ono siar Islam. Jika gambarnya misalnya wong pangen malah ya sudah itu tidak apa-apa. Oke, kita dapat. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibgha taqwa. Wa man ahsanu minal qauli. Sibgha itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan, dengan saya mau meninggal, kemudian misalnya ada malaikat bilang, hak kamu nanti masuk neraka. Saya mesti menjawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka terus pangeran tidak Allah? Saya tak bantah, tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat, kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka ya pangeran tetap Allah, kan bus warga ya pangeran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing la yatabadal wa la yataghayyar. Ini kan kenyataan yang nggak mungkin berubah. Makanya mayubadalul qaulu ladayya. Itu qaulu la ilaha illallah. Bahkan kita istighfar saja nggak sah kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ayni hadhihi kalimah, kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat meskipun kita tidak melafazkan istighfar, kata Abu Hasan Asy'ari. Buktinya qulil ladzina kafaru yang tahu farlahum ma qad. Sekarang orang kafir 70 tahun enggak bisa istighfar. Tapi sekali dia melafazkan la ilaha illallah yufar lahu maka salah. Padahal tanpa melafazkan istighfar, cukup melafazkan la ilaha illallah.
Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan wastaghfir dzambika ibadah hadil kalimat. Nah kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi syibot, ini baru faklah. Dan kita tidak. Ibnu Mat itu menangi, jangan kira tidak menangi beliau. Orang-orang hafal Quran masih. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Karena salah paham, politik. Gue dia ora apal. Sing kecangkem anak kuwi ora usah dalam. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Kemudian dia nggak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat di Indonesia itu memang masih apa ya? Apalagi yang merasa besar. Apa ya, kalau ada orang alim diidolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan yang ngaji saja kan lebih gampang dibanding undang-undang kan hip-hop. Tapi adat di Indonesia aja. Kalau nanti bosan nanti kan, ini kalau tetap jarang. Sebenarnya kalau adat ulama dulu itu ya enggak, kalau orang idolakan orang alim jangan ngaji datang saja nggak ribet. Udah ya nggak ribet. Ya tapi kalau 1, 2 ya itu syarat lucu-lucunan kan. Tapi ini enggak logikanya balik, ini tentu ini enggak logika. Ya ini beda. Khawatir saya gini Gus, misalnya apa? Ayat-ayat yang mudah sekali difahami bahkan oleh orang kafir, ayat-ayat yang mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujjah. Dijadikan hujjah artinya kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dari saya, kata Allah silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir tuh nyewa yang namanya Musailimah. Umumnya mau aja Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Nah itu saya nanti apa? Sekarang ini Musailamah itu apa? Banyak saya apa? Itu yang nyewa saja tahu kalau itu tidak Quran. Nah contoh ya kan ya ini, misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa, terus falhamilati wikro, faljariyati isro, falanqasimati amro. Coba wadariyat, dariyat itu darah itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang nggak terlihat tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Darah itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati falhamilati wikro, kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat mananya menggerakkan. Makanya yang menanggung, mananya yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerak. Nah dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati isra. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin ditentukan oleh sistem platinum ditentukan oleh sistem apa partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar darah, benar apa? Darah. Sudah itu orang kafir saja tahu kalau itu tidak karangan manusia. Mayakulu ada besar itu tidak mungkin karangan manusia. Setelahnya Imam Musailamah itu apa? Ayatnya kan gitu. Aku hafal. Tapi jangan kira saya penggemar. Tapi ini kan ilmu ya. Olehnya ini nih, wazari'ati zar'a, demi wong wedok-wedok sing nandur. Falhasidati hasad. Kemudian dipanen hasidat. Terus bariku falkhobizati khubza. Terus kemudian digawe roti. Terus ana apa Gus? Falakimati lukma temen jungkal. Sampai sing nyewa mendingin. Iki apa-apaan. Sing nyewa mau bayar. Jadi mau butuh wae akhirnya alif beta. Ya wazariati zar'a wal hasisati hasda wal khabizati khubza falakimati lukma. Sing nyewa mau bayar. Maka iku apa-apa. Makanya saya itu pernah berdebat, saya sering ya berdebat di redaksi tafsir ini. Kalau misalnya tafsir-tafsir konvensional, itu kan wadariyati misalnya ain malaika sing taduru turab, atau malaikat sing taduru riyah. Tapi kalau tafsir-tafsir sekarang kayak Sa'rawi, kayak punya ya tafsir, itu ya pokoknya tetap umum. Karena al itu mausul yang ibham ya tetap ibham. Jadi ya wadariyat ya kekuatan apa saja yang dari yang besar tapi ya besar kekuatannya besar tapi kecil. Dari sesuatu yang sangat apa? Sangat kecil. Makanya terus, nah misalnya terus saya ulang lagi,
Kemudian orang-orang yang punya gauk salim ini mati, hilang. Kemudian orang mau hafal Quran tok. Terus hafal Quran tok, terus penikmat naghomatul Quran, penikmat akhirnya alif dan ta. Oh celoko kan padha karo wazariati. Ngono maksud saya. Terus itu celoko tenan. Terus muji Quran mergo lotnya sama, di akhir alif be ta. Lah nek ngono ora padha be wazariati. Jar awal khasidati. Makanya ini kan makanya kita ya kulon. Jenengan kalau senang Quran itu siapkan betul anak-anak. Ya sebisa. Cara ora cerdas wis kok bapak ngomong biasa wae. Cara proses ya bapak. Kita kebanggaan cerita Ibnu Hajar Al-Haytami alim ketemu tua. Wis pokoknya mau khayal-khayal lah rapopo. Timbang memaksakan kehendak mulai kecil kemudian nanti kualitasnya. Lho syukur-syukur misalnya muqaddar ada keajaiban ya cilik hafal Quran terus gedene yo alim. Saya Pak Imam Syafi'i ya muga-muga. Nak ngono tenan. Tapi apapun itu kalau sarannya Ibu Umar itu tetap bareng ilmu, napa? Karena ini cara. Kunna ulkinal ilma qabla cara kula itu penting sekali. Lo coba misalnya qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad. Kualitas lam yalid wa lam yulad itu kan kualitas global. Karena itu pembeda. Ada nun di sana yang mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu jadi Nasrani. Kemudian kita memaklumatkan sesuatu yang beda yang hakikat Tuhan kita lam yalid. Jadi ya sama dengan kita memaklumatkan ke Syiah bahwa kita hormat sahabat itu ajma'in semua. Nah kemudian kalau udah kualitas ini hilang, kemudian orang nifati Quran mau tenak, nak dal kabeh. Lo celoko enggak kira-kira kalau umat tahunya hanya itu? Celoko enggak kira-kira? Celoko. Jadi corone gak ketemu momen kayak Mansur ya, kok gak ketemu momentumnya. Jadi kita harus yang ngomong harus kita. Artinya yang ngomong kudu ngapal Quran gitu. Nah, aku kan Pak Dumur apal kan. Ra oleh muni ngomong ki ra oleh jelas ra oleh. Haram jelas. Ojo sama ora apal. Cara muni apal iku liyane dasar suku ira. Aku bolak-balik ketemu wong kaya muni, "Bro, apal sama setor." Dasar suku liyane niku. Maksudnya itu sama ya dulu. Apa nih? Tidak aku nanti tes. Tidak samsu. Pak mubang. Tidak aja artis sosok. Keliru. Tomatul. Orang itu sekarang. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kalau kamu tahu sejarah Islam itu dihimpit 3 kekuatan besar. Di antara kekuatan itu adalah kekuatan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu beranak. Kemudian Quran memaklumatkan lam yalid wa lam yulad. Terus Quran dihimpit kekuatan Quraisy yang membayangkan Tuhan itu dipersonifikasi. Dijawablah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada padanannya. Kemudian oleh orang-orang kita, guru-guru kita, Tuhan itu siapa? Ma khatara bidzalika Allah bi khilafi dzalik. Ning atim gumrenjet pangeran kaya apa? Pokoke Allah ora ngono. Lah ngono itu ben gampang disebut mukhalafatul kayak apa? Jadi anak-anak kita belajar tauhid itu, kemudian nanti baca walam yakul lahu, itu kenangannya pasti bagus, super. Bandingkan tidak punya kenangan ilmu, kemudian hanya baca Quran, terus ditanya, apa ya Quran ini? Iku Pak Nakdal ya akhirnya dal kabeh. Nakta yo tak kabeh. Kayak apa? Celakanya kita. Mumpung udah ketinggalan, makanya saya ngomong sekarang. Terus kok jadi fitnah, seneng kok jadi fitnah. Surah pinter senengannya kok. Ngurang terus gue simpul, cara gue caci orang yang ngapal Quran. Si ngomong ngono itu soal. Lu cakap tukang gosip. Si ngomong ngono itu. Islam nomenah macam-macam. Tapi orang sangka kafir, sangka kualitas B jadi A. Bisa ketika nono biasa ke sahabat, tapi saya ini sudah difitnah. Bisa sahabat biasa jelok tabiin, cung rene nukmin binasatan. Ta'al guna deh, nukmin binasatan. Ayo iman bareng aku sudah lah rapopo. Karena dulu itu muni iman itu orang kok sekedar tasdik bil qalbi, satu perilaku pembenar itu disebut iman. Makanya Nabi ngendikan aliman bitun basitu nabi ta'ala la ilaha illallah wa atna imatatul ada anitorek. Jadi Nabi kadang ngendikan iman orang kok tasdikul qalbi. Jadi satu perangkat kebenaran yang menopang iman ya disebut
iman, Nabi nyontohkan termasuk iman totul ada. Makanya sahabat udah sering bilang, cung rene cung iman lah, sedelo lah. Maksudnya apa imannya sedelo? Ada satu perilaku sosial yang itu bukti iman. Hanya ta'al binanu min sa'atan. Ya, tapi ngomongan ngono saiki yo kok dadi apa? Iman kok sedelo. Iman yo selawas-selawas bar saya. Akhirnya saya yang menggoblokkan diri. Daripada alim jadi fitnah menggoblokkan diri. Tapi nak sekolah saya adalah wong yakin aku ora goblok. Jadi akhirnya ya serip. Ya jadi misalnya qahir. Allah itu pemaksa kita, terus sampean tahu kita ada ingin tua, raiso elek. Itu kan bukti kita ada punya kehendak sama. Terus kamu baca wahwal qahiru fawqa ibadi. Coba kalau kamu jadi Mu'tazilah. Dari sapa pengiran maksud? Nyatane aku ben ngalor, ben gitu. Contohnya iku. Lah nek contone ngono ya koyo qadariyah apa? Itu maksud saya. Paham ya? Tapi nak men contone ra kepen tuwa ya kowe kan nemenan Jabariyah. Lah terus Gus ya biasa wae. Ya karena sendiri mengelola kebenaran benar Jabariyah wal. Ya sudah memberi fartiu wadamil labanan khalisan sa'iqal isyari. Jadi mengelola kebenaran itu benar dam yo najis, faros yo najis ya. Tapi kebenaran itu akan lahir menjadi labanan khalisan sa'iqal isyari. Karena kayak keliru, nak nyesal dengan Indonesia, calon presiden, terus nganu bingung. Mengelola kebenaran itu memang seninya di situ, kecewa sana, kecewa di sini itu seni. Mulanya kalau kecewa sampean lu tak nikmati. Awal kebenaran dimulai kecewa. Dukung timur tra prospek akhirnya gak tomak be makhluk. Akhirnya namun rojak ning Allah Subhanahu barokah. Timur tra prospek dadi ora to. Alhamdulillah ora wis to. Dadi gimana sapa? Gimana? Sadare setan dulu. Pak ngono lakoni ora jelas-jelas. Setan yo. Justru barokah itu akhirnya gak to. Jajal di murid pejabat. Prospek kan marai toma itu kan kriminal. Lho kula nu kesuwen di murid jenengan nganti kula ning Yogyakarta ngaji mulai wong profos ngelit nanti keterusan kok ngaji ning kene jadi kowe didik aku tenan. Dadi baru kamu ngaji ora jelas itu. Pol baru dari. Karena iso kok utama memutus apa? Faqah ibadi dalam sak dhuwure kawula-kawulane Allah wa ta'ala al-hakimu dat sing bijak. Fi khalqi dalam penciptaane Allah al-khabiru dat sing khabir. Sing mirsani di bawati ini kelawan batin-batin alibat kadua izin kadua itu iya. Pun titik. Wa nazala lan tumurun nama qaulus mangsane padha ngucap sapa ngakeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktina nakakno sira Muhammad nak kita bimakan perkara ya sedu kan sene apa malah kamaring sira binubuwati kelawan kenabian. Faina ahlul kitabi mongko satene ahli kitab angkaru bae iku ngingkari sapa ahli kitab kang isi. Jadi wong kafir-kafir Quraisy kan asline wong goblok. Tapi krungu gosip-gosip kok ahli kitab. Sing ahli kitab yang notabene lebih terpelajar, kata mereka enggak percaya kenabiannya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tanya, "Muhammad, kasih kami bukti bahwa kamu itu nabi. Saksinya siapa?" Qul ayyushay'in akbaru syahadah. Aku ngucap sira Muhammad baru mari kufar ayyushay'in. Utawi dine perkara akbaru luwih gedhe apane syahadatan kesaksian. Kami sunati dawuh syahadat dadi tamyiz muhawalatan den pindah anil mubtada isa mubtada. Artinya syahadatu wa akbaru syahadat. Pengucap sira Muhammad Allah utawi akbaru syahadat Allah. Ilam yaqulu lamun ora padha ngucap sapa ngakeh ing kata Allah. La jawab ora ana jawaban mujid goiru saliyane jawaban Allah. Terus makanya tadi kalau kita berani jadi nabi misalnya kata Nabi Muhammad ini orang Nabi Muhammad. Nah wis wani dadi nabi wis pokoknya kesaksian itu Allah. Kalau mereka mengomplain tapi Allah itu abstrak tidak bisa kita lihat. Justru ciri utama iman itu percaya barang gaib yang tidak dilihat. Makanya ini kan jadi ilmu mantek. Ya sekali-kali tak wajari ilmu mantek. Ya rumono ya orang mikir. Misalnya toh ada bedanya. Mau nak raiso sapi umat tuh bisa. Sapi kan gak mbal ya, karonan. Misalnya ini guyonan usul fikih.
Sebagai kan sebagian ilmu mantek. Pari itu wajib zakat or? Wajib. Kenapa wajib zakat? Karena itu makanan apa karena kod? Kod. Yakin? Yakin? Apa karena itu makanan? Makanan. Lo kok nak krono kod berarti pil sehat itu. Jadi guyonan ini guyonan ilmu sofek, tapi coba lama. Tapi rumah nawa itu, ngomong ini ilmu cocok itu dirumah nawa. Bahasa antar perahu sehat, ilmu itu cocok itu. Di kaidah ilmu sofek itu gini. Kalau ada perdebatan fakih sama fakih, kemudian yang fakih satu pakai kriteria sing bantah awal itu, maka fakih ini harus didiskualifikasi. Cara idol harus dintekno, mesti apa? Mesti dis apa? Eliminasi apa? Eliminasi. Misalnya begini, ma illatu zakati zar'i. Oh karena itu kut obat kuat itu ya. Oh karena yukal, karena bisa dimakan. Terus ditanya, lalu akal itu tarifnya apa? Mayum doh. Sesuatu yang dimakan pokoknya sing punya ya. Nanti kan ngelokno kerupuk, kangkung, kafe. Nah. Ini kan perdebatan. Makanya yang mengatakan dibantah pil sehat, yang mengatakan sekedar mayu kalu, padahal khodrowat kayak kangkung, kayak bayam, kayak kerupuk gak wajib zakat. Nah. Makanya kata Imam Malik, mulane ora usah alasan, mari keliru wae. Anut pengiran wae. Mulane Imam Malik umum nggak alasan. Makanya wali-wali rata-rata madhabe Malik. Mergo kaku ati pegawe. Lah kowe ora tau pinter mergo ora kuwi bantah-bantahan to. Lah iya, dadi goblok baru kan. Mulane Kebetulan. Iya. Pulang nanti apa? Makalah Abdul Hasan Asadi. Ini aku tiru. Nak kayak daftar wali juga apa makalah. Fa'il latun takunu bena kawabena. Iku khairun min illatin takunu bena kawabena. Jadi misalnya gini, apa? Elat karena hubungan kamu dengan Allah itu lebih baik ketimbang elat antara hubungan kamu dan manusia. Masyhur itu guyonannya Imam Malik, guyonannya wali-wali itu. Sebetulnya Imam Syafi'i juga tak abudi. Cuma Imam Syafi'i itu kan dia kan cara berpikir gini. Aku ya tak abudi kayak guru. Cuma aku ora kepengen syariat Allah kok ora ono alasan. Sawangane kok ora ono maslahat. Jadi Imam Syafi'i jadi mau isin wae sawangane kok gak ora ono manfaat. Jadi Imam Syafi'i misalnya ini tak gede, tak latih alim. Nah contoh ya bakat banget wae tak latih. Ini kan latihan, training. Wong dandut ono trainingnya, ono apa karantina? Iya, karantina. Ono apa kurang alim tak karantina berarti. Pengen ujung bengok-bengok. Nah misalnya begini, ada orang misalnya Zaid rabi gitu nih, terus dijima, terus isunya pegatan, kan wajib iddah kan? Iya. Wajib iddah. Kalau bojone mau jenis yang masih haid, berarti iddahnya 3 kali masa suci, ya masa suci. Salah satu apa? Buruk. Kita pasti punya logika, ya. Jadi bengi dijima toha terus isu pegatan. Ya, bono mbak maksudnya tosok. Misalnya, itu kan wajib iddah. Iddahnya kan anggapnya salah satu buruk kan jenis Sebut. apa jenis haid. Tapi nanti misalnya setelah 2 bulan kok terbukti hamil, makanya iddahnya berarti apa? 40 hari. Nah, pertanyaannya adalah, ternyata misalnya saya ulang terus, enggak pakai Februari. Ternyata Maret haid. Haid itu kan paling enggak jadi bukti kalau mani tadi tidak jadi anak. Paham ya? Untuk meyakinkan itu haid lagi. Apa yakin kalau itu enggak jadi anak? Karena 3 kali masa suci itu kan minimal ada 2 haid. Paham ya? Oke. Dan nanti Sri ini kalau sudah diceraikan Toha kan boleh rabi sama orang lain setelah iddahnya
selesai. Tentu Imam Syafi'i ingin ngendikan gini, karena kalau tanpa seperti itu takut ikhtilaful ansam. Ya tadi misalnya begini dijima toha, terus isuk pegatan, misalnya tanpa iddah, Senin dirabiku sapi, terus dijima meneh, nanti terus dia anak itu anaknya sopo. Karena Raide kan juga ngambil sana ngambil sini. Sila. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap bilang syuriatil iddah itu di baroatir rahmi, karena untuk memastikan rahim ini terbebas dari maninya Zaud awal. Sehingga nanti kalau rahimnya kosong, kemudian nikah orang lain kan anaknya siapa kan jelas, nggak ada kaitannya dengan Zaud awal. Oke, itu alasan itu masuk akal dan ya ketok cerdas. Tapi ya tetapnya cerdas separuh. Separuh artinya ya ora kabeh. Kalau Imam Syafi'i ditanya balik begini, malam itu sudah dijima, kemudian secara observasi medis bahwa anak itu mandul, nggak mungkin hamil. Apakah boleh nikah tanpa iddah karena nggak takut ikhtilatul ansab, wong ora bakal di anak wae? Kira-kira Imam Syafi'i jawabnya tetap iddah. Tetap iddah. Mergo kok tak ora usah ngono cuma cek elek kok. Kira-kira mesti ngono ya kan? Lah iya mau kan dikon iddah wedi anake bapake sapa. Lah saiki misale cah wedok sing karuan ra bakal duwe anak. Apa terus kowe ora usah iddah? Oh kafir gimana? Tak lebokno neraka awal, yakin. Ora aku dek sula adol tak ndonga wong sing ngono iku mlebu. Awal ana tambane awal. Artinya gini, mau tidak mau alasan ta'abbudi harus kita bawa-bawa terus ila yaumil qiyamah. Ya, tapi misalnya kowe darani syariat Allah kok tanpa maslahat, tanpa gawe ketertiban hidup, ya kowe goblok. Kowe berarti darani syariat Allah goblok-goblokan. Mulane kita ya Syafi'i ya Maliki, napa? Ya Syafi'i ya Maliki. Mulane kowe wis bener. Ana gobloke goblok Maliki, maksudnya mau mikir. Lah tapi gobloke wali iku dadi mlebu swarga. Lah iku goblok sing ngene iki sing maksude aksaru ahli jannah al-ghulu. Paham ya? Tapi goblok sing ngene iki lho goblok. Dadi goblok war mikir jelimet. Kathok terus muni ra ro. Ora sing asli. Ora sing asli ku perkara. Paham to dong ya? Dong ya. Jadi goblok sak usah petualangan. Lah iku goblok Maliki, goblok wong saleh-saleh iku. Sak usah petualangan dadi goblok. Mane masyhur Imam Malik nak ndonga Allahumma imanan ka imanil ajaris. Kula imane kaya wong lugu-lugu. Tapi sopo pinter ya. Mergo mau misalnya alasannya libaroatir rohmi dan takut ikhtilatil ansab. Kemudian ada wong wedok sing karuan gak bakal duwe anak. Apa ndak perlu? Tidak. Oh kafir. Oh kafir tenan. Akhirnya kita ngomong ya, apa gunane iddah? Libaroatir rohmi. Lah nek saiki cara medis, cara SG jelas libaroatir rohmi. Mergo diperintah pangeran. Ayo ngomong. Alasan pasif ya, yo loro-loro nih bareng. Kayak mungkin tuh sekarang pintar dengan mungkin. Mungkin itu agar bareng warang nggak, aku karena dari kata apa? Waktu baru ngomong ngalor itu terus. Kayak, ini just. Wah kalau cocok. Mulai duduk di rumah, nak menowo, kok baru kayak hadis aksaru ahli jannah dulu. Wah sering menggoblokkan diri karena yuk jatai mau nak menowo. Nah itu terus era Abdul Hasan Asadili diredaksi fa'ilatun takunu baina wa baina itu khairun. Ya kenapa ada iddah? Jadi perintah Allah iddah. Alasannya ibarat pokoknya Allah utus iddah ya iddah. Malah Imam Syafi'i masyhur tau dibeli Imam Malik. Kue dia budak. Jangan lagi pembantu. Terus gua ngomong ini. Iqla hadhihi safra fa inna tahtaha dhahaban. Terus budakmu pinter. Berhubung fa inna tahtaha dhahaban oleh berukak tenan. Waktu gede ku berukak. Mergo ngisore ana emas. Diberukak tenan mergo duwe semangat ben roh emas. Ambek kowe di budak ora seneng alasan.
Ikla di sokro yo rata kok berhubung dikongkon majikane yo diangkat wae. Ki seneng di jare Imam Syafi'i seneng sing ora usah alasan. Mergo nek sing ame takok alasan suatu saat dikongkon ikla di sokro. Memangnya kenapa? Mangkel lo gak? Yo bantu ngono mangkel. Oh mangkel lo. Lah kelakuan iku nek nganggo akal terus mbek pengiran yo ngono iku. Jadi akhir dikongkon pengiran memangnya kenapa ya? Tujuan apa? Nah, mulane iku angel ahli swarga. Mergo ora ono bodhone, Pak. Ana syarat ahli swarga. Ya tetep ya. Lu mangkel lho, misale dong jupukno HP. Memangnya badhe nopo? Mangkel lho. Nang dijupukno kan seneng. Iya. Kenapa kok dijupukno? Mergo dikongkon. Wes titik ngono alasane mergo takut. Mane cara Abu Hasan Asy'ari fa'ilatun takunu bainaka wa baina wa khairun min illatin takunu bainaka wa baina. Kalau dikongkon pangeran mulah, yes mulah. Ora usah arep-arep murid alim nurut kecewa. Wong wis mulah. Ya mungkin tapi kan demen kecewa. Lah kenapa kok mulah wae? Tapi kan amune kudu kesane kan koyo goblok. Ya sing bae-bae kenapa kok mulah? Ya ben wong paham Quran. Dia nanya tadi apa hal? Diperintah pengiran. Selesai. Oh, isis. Ya, apa lagi? Nanti beda tak lali, mau apa? Fa'ilatun takun baina kawatin. Fa'ilatun takun baina kawatin. Tapi dia agama itu agama ini. Ini saya berboro. Tapi ya berboro. Karena kalau rasa nono fungsi sholat. Sujud dari meregangkan ini, kok mari apa? Peredaran darah lancar. Sesuai sholat kayak yoga. Sholat satu fungsinya kayak apa? Nah, tapi misalnya kayak rawat hikmah sujud, lalu ibadah pengiran kurang no hikmah. Ya, jadi mau duduk separuh, pintar separuh. Dia tak warai. Jadi itu, ya cocok ya. Mereka nak terlalu ilang kok koyo senam yoga, nasibnya sholat sujud ada untuk peregangan kayaknya uang. Kalau nanti di kota, di kantor, Bapak ada ikut itu kursus sholat. Ya, Bapak sebagai peneliti, nanti saya nunggu komentarnya Bapak. Melok bisa, bayar. Aku nggak bareng-bareng, gimana hotel Pak? Buatin aku kasih wong alim toro kota gak masuk, gak nganggur keperangan. Aku nih. Betul Anda nunggu komentar saya Bapak. Ayo nih. Sholat tadi itu nak terusan ke yoga. Gue sholat ya sholat aja. Kalau sujud pengiran sujud aja itu nurut. Jadi kalau sing apik, kalau kan nurut aja usah. Nanti kalau ada satu gerakan yang fungsinya di atas sujud, itu siapa nih kalau sujud? Nah udah bilang aja lerene kan mau. Nah, tapi misalnya gue yakin sholat itu gerakannya rano fungsi kesehatan gue keliru. Oh ibadah pengiran gue rano fungsi ini rano hikmah. Terus ya Rob ya. Ya kayak gue saya kira sebenarnya. Orang ngomong ilmu pokoknya ngaji, baru mulai kenalan bos. Tuker-tukeran HP. Enggak tua mati wes sebenarnya. Gue dilakoni. Ya tetap ya semua aja. Udah wau saya itu dan sini saya dibeli antara yang semua bina Quran ada sirah kafe ala siti atau siti Indonesia. Wau kialan tin wahyana ilaya maring sunah hadal Quran ikhlas Quran. Diro hadal Quran itu sebenarnya. Apa hadal Quran ikhlas Quran itu supaya ngekei peringatan yang sendiri sirah kafe. Khobi fokus. Tegese ngekei peringatan yang sendiri sirah kafe alama kata penduduk. Maksudnya ya era itu tentu penduduk apa? Benar pula. Mulai kau oleh imani tafsir. Imani tafsir berarti kum ini ahli Mekah, kita ada orang Mekah. Biasa semua. Zaman itu kontaknya penduduk Mekah. Tapi Al-Quran untuk siapa? Saja. Jadi Al-Quran awal lambung balaghah itu mengkok Quran ini. Setelah pertama balaghah absolut di atas ala dhamir mungkiroko mengatasi dhamir mungkiroko. Balaghah terus itu mengkok mana Al-Quran minakin sing sangang manusia wal jin dilan ain naku ana ta utahe sira kabeh kula atas ain naku ana ta sak temne sira kabeh atas dunia dan nyeksen sira kabeh ana mawon sak temne iku sertane wa alihatan ana pangeran putra kang yo istifham
utawi iki ku istifham ingkari nabasa ingkari pun ucap sira Muhammad karo maring akeh sya orang yang saya ingsun bidzalika dikauni ma'allah ilahan akhar wa alihatan pun ucap sira Muhammad innama huwa mestine utawi sa'an atau hakikatul amri atau sa'an atau al-haq iku innama huwa iku ilahu wahid pangeran ku mesti ya mau sampean logika tadi. Kalau alam raya ini butuh sebab itu pasti satu. Karena kalau sebab dua, kita tanyakan lagi, yang dua ini dulu mana? Pasti dulu yang satunya lah, yang satunya yang superior itu saja yang jadi itu. Ilahun pengiran wahidun kasih. Wa inani lan saat ada insun dari ilmu sing bertugas, ini masa yang berkorot itu nakang ngirit masih kabeh mau serta Allah